hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca tidak begitu. Kalau kita tidak hukum, benda tersebut genggaman benda tersebut dengan segala daya balas kuasa. Ini sama dengan kita kontrol. Seperti ya, untuk kurikulum merdeka kita sudah menerapkan pada profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan siswa atau murid bisa memiliki karakter. Tetapi untuk membangun motivasi internal bisa saja anak-anak bisa langsung mengenal di tanpa kita ini juga bisa malah tidur dia lari berapa seperti itu ya Iblis. Kalau dari restitusi di pajak itu kan ada, itu istilahnya perbaikan, atau restitusi dalam pergaulan misalnya. Saya pengen memperbaiki dari kesalahan gitu, tapi saya baru tahu kalau ada di pendidikan ini ada restitusi. Tapi kalau istilah restitusi dan pendidikan, kalau dilihat dari apa yang dilakukan teman-teman di sekolah, saya kira sudah biasa. Hanya istilah ini mungkin baru itu saja. Ya, mungkin sama Pak Yusuf kesalahan. Mendengar unsur begitu ya, di psikologi juga sama. Mungkin belum disebutkan, tapi mungkin nanti ada. Sekarang ke pembelajaran kita. Ini adalah keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Yang pertama, mengapa kita ada satu kesulitan. Nah, ini pertanyaan Pak Tony. Di situ kan ada aturan dan ada sebuah keyakinan. Bagaimana dengan menciptakan mereka yang kemudian mereka ikut bukti gitu. Aku nggak mau pakai helm gitu. Begitu dia tabrakan kan kepalanya bocor nih. Nah itu buktinya kamu nggak mau taat. Kamu nggak yakin bahwa helm itu buat aman. Bisa mengamankan kepala. Nah ini kan yang paling ini. Nah kecenderungan kita adalah kita butuh bukti, bukan butuh omongan aja, bukan butuh buat sebuah peraturan atau buat sebuah keyakinan, tapi bukti. Nah ini bagaimana menikmati mereka? Kalau masuk ya Pak ya? Iya. Kalau saya itu sempat kemarin masuk ke 10 TUI. Jadi kasusnya adalah mereka sering mengeluarkan baju sama terlambat masuk sekolah Pak, itu kasusnya. Nah saya meyakinkan adalah peraturan ini dibuat bukan untuk sekolah, tapi peraturan ini dibuat untuk kalian. Buktinya apa? Oke, jadi saya berikan hasil survei. Rata-rata perusahaan itu tidak membutuhkan karyawan yang punya skill, tapi rata-rata membutuhkan karyawan yang nurut. Kenapa? Buktinya dari mana? Ini loh alat tes yang dipakai sama psikolog ke HRD di bagian bio. Yang dipakai itu namanya alat tesnya itu papikostik. Kenapa kok makainya alat tes papikostik sedangkan alat tes psikologian itu banyak? Tapi kenapa kok makainya papikostik? Karena kita ingin melihat kepribadian dia ketika bekerja dan nanti dia tuh bawa kepatuhannya tingkatnya di mana? Itu yang dinilai dari papikostik. Nah, ketika dia kehidupan sehari-harinya terbiasa untuk tidak mengikuti peraturan akan kelihatan di tes itu.
Jadi seorang HRD nggak bakalan milih kamu, dari tesnya itu udah kelihatan. Tapi kalau dari sekolah aja kamu sudah terbiasa untuk membentuk dirimu sendiri biar bisa disiplin. Kalau kamu kerja nanti pas psikotes itu gampang. Kamu nggak akan sadar kalau ternyata kamu sudah lolos di tes ini gitu. Jadi buktinya itu bukan hanya sekedar kayak nanti ya kalau kamu kerja, bukan, tapi langsung ini loh secara realnya di tempat kerja itu nanti kayak gini. Terus kalau terlambat, nah menurut PPH 21 ya, apa kayak yang kesehariannya, yang ujian, TS, UAS, tapi juga nilai kehadiran. Kalau misalnya kalian dalam satu semester itu bisa nggak masuk sampai 3 kali, itu kan maksimal satu semester itu nggak masuk 3 kali. Kalau misalnya lebih dari itu berarti nilainya jelek, bisa sampai nggak lulus gitu. Tapi kenyataannya Kan kata lemah, ada aturannya ada nggak? Kan kita punya aturan. Lemahnya itu di mana itu? Kelemahannya tertulis dan itu tidak tersampaikan, Mas. tersosialisasi. Sosial. atau mungkin bahkan tidak tersistem sama sekali, Pak. Ya, artinya semua itu ada. Kalau kita di sekolah kita ada ini buku peraturan akademik itu artinya sudah keluar kan. Dan ini kan Saya nggak kurang sepakat gitu kalau bahasa tadi. Tidak tersistem. Nah, itu saya kurang sepakat. Karena aturan ini ada, sekolah ini sudah berjalan, berarti kan sudah ada sistem. Nah, tapi yang lemahnya tadi kalau menurut saya, kalau aturan sudah ada, sekolah ada, pasti kan sudah ada aturan. Kalau tidak tersosialisasi, oke, saya bisa terima. Nah, tidak tercetak misalnya, itu oke. Tapi apa hanya itu? Apa kemudian kita sosialisasi itu cukup? Karena saya mengerti kata keyakinan ini susah loh. Dengan doktrin kah atau dengan apakah untuk meyakinkan mereka bahwa misalnya seorang wali kelas untuk meyakinkan untuk kedepannya bisa menjadi keyakinan. Betul. Lanjut. Lanjut. Dan ini salah satu tujuan hidup kita dalam budaya positif. Ini dalam budaya. Goalnya kita dalam budaya positif. Kalau kita sudah budaya positif tidak terpenuhi, berarti kita jalan. Kita berarti pertama kita harus ada namanya peraturan sekolah. Untuk mencapai budaya positif itu kita lakukan pertama kali adalah peraturan di kelas dulu. Ini sudah ada nggak peraturan di kelas dulu? Guru, wali kelas, kita sudah melalui ini enggak? Sudah kita membuat enggak peraturan kelas? Baru kita ini tadi meyakinkan dari kelas dulu, meyakinkan dari kelas. Baru akan terbentuk namanya lingkungannya akan terbentuk lingkungan yang positif. Salah satu contoh peraturan kelas, sebelum pembelajaran kelas harus kondisinya bersih. Kita harus sepakat dulu. Nah, kemudian ada keyakinan kalau sekolahnya bersih nanti yakin apa kita pembelajarannya kondisi lancar, menyenangkan. Kemudian baru akan terbentuknya lingkungan yang positif. Semua akan positif. Jadi kalau ini nyaman, yakin kita nyaman, pembelajarannya ini nyaman, lingkungannya akan positif. Kemungkinan juga anak-anak yang terlambat, anak-anak yang tidak masuk, itu akan berkurang. Pembelajarannya menyenangkan, di kelas ini harus enak kondisinya. Ya, itu tidak mungkin akan lingkungannya tidak akan positif. Mengurangi itu tadi. Ya, mungkin tadi yang anak-anak tidak naik kelas karena tidak masuk dan itu akan berkurang karena ini sudah lingkungannya mau. Kemudian ada nanti yang terakhir adalah budaya politik ini yang sudah di sekolah dalam lingkup yang lebih besar. Ini juga sekolah besar. Ini yang budaya politik lebih besar lagi. Itu yang sudah di lingkupnya yang di sekolah. Tapi selama ini kita apakah sudah melakukan ada peraturan di kelas?
Kalau dari yang kecil ini belum, ya ini yang saya positif ini akan sulit. Jadi mohon Bapak Ibu yang di sini sebagai psikologi. Next aja. Awali, Oke. ya, kita membuat ini. Di sini ada siswa. Salah satu contoh. Ini adalah satu contoh kesepakatan kelas. Jadi kesepakatannya di kelas. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu kesepakatan di sekolah. Mau dibuat seperti ini di kelasnya masing-masing kepala kelas bisa untuk membuat kesepakatan dengan siswa. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu kesepakatan aktif dalam pembelajaran. Sepakat ya. Kalau nggak aktif ya apa kan? Kebutuhan dasar dan manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, termasuk kebutuhan dasar untuk murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, 4, penguasaan. Yang kelima adalah hidup, ya dia berjalan hidup makan dan sebagainya. Kemudian kasih sayang, ya ini guru harus bisa menerima murid dengan segala latar belakang. Murid juga butuh kesenangan. Ya, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru kita harus punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai pendukung, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir ini adalah manajer. Kita nanti harus bisa memposisikan yang gimana. Tetapi dalam hal ini yang paling terbaik adalah kita sebagai guru artinya adalah di posisi sebagai manajer. Posisi yang untuk guru adalah yang di manajer. Karena ada beberapa yang akibatnya nanti apa? Kalau posisi penghukum, anak-anak itu kecenderungan adalah untuk menghindari hukuman. Anak-anak nanti bisa menjadi apa? Seperti ini, bisa gurunya nanti menghadap, gurunya nanti sifatnya menghadap, marah-marah, menyakiti, menyindir, ya, menuntut-nuntut. Membuat rasa bersalah ini juga sama, berceramah, mengatakan seharusnya kamu ini, aku kecewa. Kemudian kalau sebagai teman, Salah satunya adalah mengharapkan imbalan untuk teman dan teman itu mengharapkan imbalan atau kata-kata. Contoh memperbaiki alasan muridnya, kemudian memantau. Dan ini kalau sebagai teman dan teman itu kalau tidak diberikan, ini sifatnya memberikan stimulus tadi, memberikan imbalan, beri uang, tidak diberikan stimulus, itu dia tidak akan melakukan. Itu yang akibatnya bisa seperti